Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memulai pelajaran dan kajian yang baru di masjid ini, yaitu kajian yang kita akan mulai adalah kajian tentang tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan kita. Diketahui bersama, kita di kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun." Kata Allah, saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan diri mereka kepada. Saya tidak menghendaki, tidak menginginkan dari mereka agar supaya mereka mencari rezeki untuk. Tidak pula menginginkan dan menghendaki dari mereka agar supaya mereka memberi saya makan. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang sangat kuat, sangat kokoh. Ini tentunya sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan kita diciptakan. Yaitu satu-satunya tujuan adalah untuk beribadah kepadanya. Dan inilah tujuan para nabi dan para rasul diutus oleh Allah. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan yang namanya taghut, semua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Rabbmu telah menetapkan bahwasannya tidak boleh kalian beribadah kecuali kepadanya. Juga Allah berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah, jangan kalian menduakannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Beliau pernah membonceng Mu'adz ibn Jabal di atas keledainya. Dan beliau berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada para hamba? Itu kepada kita semua ini, karena kita ini hamba Allah. Jadi Nabi bertanya kepada Mu'adz, tahukah kamu wahai Mu'adz apa hak Allah kepada kita semua ini sebagai hambanya? Dan tahukah kamu apa hak hamba kepada Allah? Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena beliau ditanya, kamu tahu nggak hak Allah? Dan kamu tahu nggak hak hamba kepada Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah kepada hambanya, ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka menghambakan diri kepadanya. Hak Allah kepada kita ini, kita beribadah kepada Allah. Kita menyembahnya. Dan tidak menduakan Allah dengan sesuatu apa. Tidak menduakan Allah dengan sesuatu apa. Setelah itu baru Nabi sebutkan wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah, Allah yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a, untuk tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit. Jadi haknya Allah kepada kita semua, kita beribadah kepada Allah. Sementara nanti hak kita kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa kita kalau kita bertauhid, hanya menghambakan diri kepada Allah dan tidak syirik. Kata Mu'adz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendengarkan hadis ini, apalah ubasyirun nas? Boleh nggak saya kasih tahu orang-orang ini? Ini berita bahwa sebenarnya hak Allah kepada kita semua ini adalah kita hanya beribadah saja. Ya, kita hanya beribadah saja kepadanya. Itu hak Allah. Kalau kalian lakukan ini, maka Allah akan masukkan kalian dalam surga. Kata Mu'adz, boleh nggak saya kasih tahu ini orang? Manusia. Waktu itu, karena manusia baru dalam Islam, kata Nabi kepada Mu'adz, la tubashiruhum fayattakilu. Jangan dulu kasih tahu. Nanti mereka tidak mau beramal. Mereka akan bersandar saja, bertawakal saja. Iya. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah mengenai pentingnya kita beribadah kepada Allah. Pentingnya kita mentauhidkan dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempelajari yang namanya tauhid, keyakinan, itu banyak keutamaannya. Kita meyakini, mempelajari sesuatu yang memperbaiki keyakinan kita, ya, memperbaiki penghambaan kita kepada Allah, yang memurnikan doa kita hanya kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, itu banyak keutamaannya. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang murni keimanannya, itu mereka akan berada di atas keamanan dan petunjuk. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Jadi dia beriman hanya kepada Allah, tidak ada syiriknya. Tidak ada doa kepada kuburan, tidak ada doa kepada pohon, tidak ada doa kepada laut, sungai. Mereka hanya beriman kepada Allah, tidak campur keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan. Aman di dunia, aman di alam kubur, aman di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka akan selalu mendapatkan petunjuk. Mereka akan selalu mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya adalah kita beriman kepadanya dan tidak syirik. Tidak syirik. Demikian pula dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Itu syarat. Bukan hanya sekedar bilang la ilaha illallah, baru sebentar berdoa ke kuburan, berdoa ke pepohonan. Bukan. Dia ada lanjutannya. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, la syarikalah, itu ketentuannya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak syirik. Kan ada orang dia berdoa kepada Allah, sholat kepada Allah, puasa karena Allah, tapi sebentar syirik. Juga berdoa kepada selain Allah. Ada kepercayaannya yang lain. Ini syaratnya, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu. Tidak ada syarikat untuk Allah sedikit pun. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba Allah, bukan Tuhan. Bukan tempat untuk berdoa. Sebagian orang mengangkat Nabi lebih daripada hamba. Mereka pergi ke kuburan Nabi, dia bertabaruk dengan temboknya. Itu sudah syirik. Itu sudah syirik. Batal haji, batal umrah. Kalau kita ke kuburan Nabi berdoa kepadanya. Iya, mengambil berkah dari temboknya kuburan. Batal. Tapi ini lihat syaratnya kan, Nabi yang bilang ini, Nabi kita. Dan siapa yang bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah. Bukan Tuhan, tapi hamba Allah. Dan Rasul utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan bahasanya Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, bukan juga Tuhan. Seperti yang diakui oleh orang yang berkeyakinan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Jadi ini ditegaskan oleh Nabi. Siapa yang bersaksi bahwa Isa itu adalah hamba Allah, hamba dan utusan Allah. Dan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam serta ruh dari Allah. Dia berkeyakinan ini. Ini Isa adalah anaknya Maryam. Ya, dia salah satu mukjizat, keanehan, keajaiban. Karena dia dicipta oleh Allah tanpa bapak. Cuma punya ibu. Tapi itu bukan hal yang mustahil. Karena Allah menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Hawa tanpa ibu, ada bapak. Karena Allah ciptakan Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Iya kan? Kemudian diciptakan istrinya Hawa tanpa ibu, ada bapak. Karena dari Adam diciptakan. Kemudian Allah ciptakan Isa, ada ibu tanpa bapak. Bukan yang aneh. Adam saja tanpa ibu, tanpa bapak ada. Hawa saja tanpa ibu ada. Iya. Seharusnya Adam lebih daripada
Isa, tapi itu nabi, itu tetap manusia. Itu tetap manusia. Jadi Isa kita harus berkeyakinan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah dan utusan Allah. Orang tua itu ditembak. Masya Allah. Iya, ini keyakinan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Terus, itu persaksian ketiga. Jadi persaksian pertama, kan ini syarat semua ini, syarat semuanya. Siapa yang bersaksi? Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tanpa sekutu. Tanpa ada keyakinan ada sekutu. Siapa yang bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, siapa yang bersaksi Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Terus setelahnya, wal jannatu haqqun. Siapa yang bersaksi surga itu benar ada. Wan naru haqqun. Neraka itu benar ada. Siapa yang bersaksi seperti itu, berarti itu kelima. Persaksian kelima. Berkeyakinan seperti itu. Adakhalahullahu jannah. Maka Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Ala makana minal amal. Bagaimanapun amalan. Mau kita punya amalan sedikit, tapi kita berkeyakinan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada. Kita kalau berdoa, sebagaimana nanti akan ditegaskan, hanya berdoa kepada Allah saja. Tidak perlu perantara. Tidak perlu pergi lewat kuburan, kita bisikan, baru tolong kasih naik ke langit. Tidak perlu. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, doa kepadaku, berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Jaminan. Langsung. Jadi kalau kita berkeyakinan seperti ini, maka kita akan dimasukkan oleh Allah dalam surga bagaimanapun amalan kita. Kata Nabi, ala makana minal amal. Di atas apapun yang dia lakukan berupa amalan. Berupa amalan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini utamanya kalau kita punya tauhid. Ini utamanya kalau kita punya tauhid. Demikian pula dalam hadis Itban Ibnu Malik. Nabi SAW tegaskan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhullah. Yabtagi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah haramkan atas neraka orang yang berkeyakinan, yang mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dalam keadaan dia mengharapkan dengan ucapannya itu wajah Allah, ikhlas. Hanya murni kepada Allah saja. Dia bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang mana dalam keadaan itu dia berucap, dia ikhlas. Mengharapkan wajah Allah. Maka Allah haramkan baginya neraka. Jadi tadi hadis yang sebelumnya pasti masuk surga. Hadis ini haram neraka. Tapi syaratnya adalah bertauhid. Kalau kita punya tauhid. Iya, kalau kita punya tauhid. Bahkan kalimat tauhid itu akan sangat berguna. Akan sangat berguna bagi kita di dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula nanti ketika kita kembali kepada Allah. Dalam hadis dari Anas bin Malik, riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis qudsi, ya bin Adam, wahai anak Adam, itu kita semua ini keturunan Adam. Wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Kalau kamu datang menghadap kepadaku sepenuh bumi berupa dosa. Sepenuh bumi berupa dosa.
Tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi furobiha magfiratan. Kemudian kamu datang kepadaku dalam keadaan kamu tidak pernah berbuat syirik, kamu bertauhid. Kamu memang benar, banyak dosa. Sepenuh bumi, mencuri, membunuh, merampok, berzina, banyak dosamu, tapi tidak pernah syirik. Tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Memang dia penjahat, tapi tidak pernah sujud kepada kuburan, tidak pernah menyembah pohon, tidak pernah. Kalau kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi berupa dosa, kemudian kamu datang kepadaku tidak pernah syirik. Tidak pernah syirik. La ataituka biqorobiha magfiratan. Maka saya akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula pengampunan. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Inilah dibilang Nabi tadi. Bagaimanapun amalannya, dia pendosa atau dia orang taat. Ya, intinya tidak pernah syirik. Tidak pernah syirik. Itu keutamaannya. Maka pasti itu digugurkan. Pasti itu digugurkan. Makanya disebutkan oleh para ulama, siapa yang mewujudkan tauhid di dalam kehidupan dunia ini, yaitu dia mewujudkan penghambaannya hanya kepada Allah di kehidupan dunia ini, maka dia akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dia akan bahagia dunia dan dia juga akan bahagia akhirat. Lihat di hadits Nabi yang sangat panjang ketika beliau diperlihatkan umat-umat dia dari sebelum beliau, maka beliau pun diperlihatkan umat yang sangat banyak. Ya, sawadun azim. Umat yang sangat banyak. Dikatakan kepada beliau, mereka itulah umat. Dikatakan kepada beliau, hadhihi umat. Ini umat. Ini adalah umatmu. Terus dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Bersama mereka ada 70.000. Ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Langsung masuk surga. Tidak ditanya-tanya lagi. Iya. Di antara umat Islam. Kemudian setelah itu Nabi SAW jelaskan. Setelah ada percakapan dari para sahabat. Karena Nabi SAW setelah menyampaikan bahwa nanti umatku sangat banyak di hari kiamat. Di antara mereka ada langsung masuk surga. Maka Nabi masuk ke rumahnya. Para sahabat bercakap, siapa itu? Di antara sahabat ada yang bilang, mereka itu sepertinya yang menemani Nabi SAW. Ada juga sebagian mereka bilang, mereka itu yang lahir di atas Islam. Karena para sahabat, mereka sebelumnya lahir di atas kekafiran. Kemudian masuk Islam. Makanya antara mereka seperti mereka itu yang lahir di atas Islam. Yang tidak pernah sama sekali syirik. Ya. Falam yusyriku billahi syai'a. Sehingga karena mereka lahir di atas Islam, mereka tidak pernah syirik kepada Allah sedikit pun. Tapi itu masalah. Karena ada orang lahir di atas Islam, KTP-nya Islam, tapi syirik. Berarti ini tidak bisa dijadikan patokan. Makanya, tapi ini kan ucapan-ucapan para sahabat. Mereka menyebutkan banyak hal. Setelah itu Nabi SAW keluar kepada mereka dan Nabi mengabarkan. Ciri mereka adalah humul ladina la yastarqun. Mereka itulah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Tidak minta dibaca-bacakan. Iya. Dalam dirinya atau dalam rumahnya atau apapun itu. Iya. Mereka tidak minta dibaca-bacain. Kalau orang sekarang bermudahan. Sedikit-sedikit baca-baca dulu. Ini masalah. Iya, ini masalah.
Ini cirinya orang yang masuk Islam tanpa adab, tanpa hisab. Mereka tidak minta diruqyah. Iya, tidak minta. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan menggunakan besi panas. Besi yang dipanaskan, itu pengobatan zaman dulu. Iya, mereka diruqyah atau diobati dengan besi panas. Wala yatatayyarun, ini syaratnya. Dan ini banyak sekali kaum muslimin bahkan jatuh di dalamnya. Tapi siapa yang bebas dari ini, dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Mereka tidak pernah bertatoyur. Iya, apa itu tatoyur? Menganggap buruk sesuatu atau baik sesuatu dengan apa yang dia lihat atau dia dengar. Atau dia dengar. Kita bilang apa? Pemali. Sedikit-sedikit. Injak kucing. Tidak enak perasaan. Mau keluar jualan, lihat orang gila, masuk kembali. Tidak laku sebentar barangnya. Ini karena orang gila saya lewati. Ini namanya tatoyur. Ciri penduduk surga yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka tidak bertatoyur. Artinya mereka murni menyandarkan keburukan atau kejelekan itu semata Allah. Tidak ada hubungannya dengan kejadian alam. Tidak ada. Sebagaimana Nabi katakan, jangankan kejadian kecil. Gerhana matahari, gerhana bulan. Itu tidak terjadi karena adanya yang meninggal atau ada yang hidup, lahir. Nah, itu adalah tanda dari tanda kekuasaan Allah yang Allah pertakuti hambanya dengannya. Ini baru gerhana, nanti matahari terbalik. Kan begitu. Tidak ada sesuatu apapun. Itu kejadian besar. Intinya, tidak ada hubungannya. Kejadian di langit atas dengan apa yang terjadi di bumi. Tidak ada hubungannya bintang dengan yang terjadi di darat. Mereka tidak bertatoyur. Iya, tidak bertatoyur. Tahayul. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Ini semua dalil-dalil yang saya sebutkan ini. Ini semua terkait dengan orang yang bertauhid. Pentingnya itu bertauhid. Sekarang tinggal gimana itu bertauhid. Ya, gimana itu bertauhid. Ini berarti sangat penting sekali. Lebih penting daripada kita belajar sholat. Lebih penting daripada kita belajar puasa, daripada belajar haji, daripada belajar berzakat. Karena percuma puasa, sholat, zakat, haji, kalau tidak ada tauhid. Karena rukun Islam yang pertama tauhid. Bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Ini kan yang pertama yang harus kita pelajari. Makanya mempelajari tauhid ini adalah kewajiban bagi setiap kita muslim. Nah, di malam hari ini kita memulai membahas bagaimana itu tauhid. Kita akan memulai dengan kitab yang pendek insya Allah. Kita pendek-pendek dulu, buku-buku tipis, supaya lebih cepat selesainya dan lebih rindu kita untuk membuka buku yang lain lagi. Kita akan pelajari insya Allah. Kita memulai dengan kitab Salasatul Usul. 3 pokok yang wajib kita semua tahu. Wajib ain. Bukan wajib kifayah. Yang bisa gugur dengan adanya orang lain. Misalnya di Macini ini kalau sudah ada Haji Idrus, sudah selesai, gugur dari yang lain. Atau Ablam, kalau sudah ada misalnya Pak Iwan, gugur dari Ikhwan Ablam. Atau Terong, sudah ada Ikhwan Terong yang datang, 1 orang, oh biar gugur kewajibanku. Enggak. 3 ini adalah fardu ain. Yaitu Salasatul Usul. Kita di buku ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau kumpulkan di dalamnya risalah pendek, tulisan ringkas yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam. Mengenal Allah, mengenal agama Islam,
mengenal Nabi Muhammad SAW. 3 ini kan semua kita harus tahu. Siapa Rob Tuhan yang kita sembah. Itu harus kita kenal. Karena kalau tidak kenal, tidak mungkin kita bisa beribadah kepadanya. Yang kedua, kita harus kenal agama kita. Jangan sampai kita bilang, agamamu apa? Islam. Apa itu Islam? Kita tidak tahu. Tidak boleh kita tidak tahu itu. Tidak boleh. Tidak diberikan alasan atau udzur bagi setiap yang mampu belajar untuk tidak tahu. Demikian pula yang ketiga, mengenal Nabi. Kenapa 3 ini hal pokok dan yang pertama sekali kita pelajari? Karena inilah 3 pokok yang semua kita masing-masing akan ditanya di kuburan kita nanti. Ketika kita masuk kuburan, 3 inilah yang pertama sekali ditanya. Tidak ada yang lain. Kita akan ditanya, Rabbuk, siapa Rabb? Wa madinu, apa agamamu? Wa man nabiyyu, siapa nabimu? Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang belum menceritakan perjalanan wafatnya seorang hamba, apakah beriman ataupun kafir. Belum ceritakan mulai dari datangnya malaikat dari jauh yang menyiapkan kain kafan. Kalau yang beriman yang dicabut ruhnya, maka mereka semua akan berwajah putih, kain kafan yang putih, harum. Ya, kalau tidak beriman, maka mereka semua akan berwajah hitam, kain kafan yang berwarna hitam, bau busuk. Setelah itu dicabut ruhnya dibawa naik ke langit. Yang beriman akan naik sampai ke langit, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, kembalikan ke tanah. Karena dari tanah kami ciptakan dia, dan kepada tanah dia akan dikembalikan, dan nanti akan dibangkitkan dari tanah. Ruh yang kafir, tidak dibukakan pintu langit. Tidak dibukakan pintu langit. Sehingga dia berada di dunia ini sampai ruhnya, sampai jasadnya dikuburkan. Ketika jasadnya dikubur, beriman ataupun kafir, maka akan kembali ruhnya ke jasadnya. Disitulah dia didudukan, ditanya 3 pertanyaan. Ini disebut dengan fitnah al-qabr, yang kita minta perlindungan darinya di setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min adabi min adabil qabr. Tidak ada yang hafal ini doa. Siapa yang baca? Ulang Pak. Dari awal. Terus. Lumayan. Iya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian dalam kehidupan dan serta kematian. Ujian setelah kematian itulah di situ. Itu disebut fitnati al-qabr. Ujian di kubur. Apa ujiannya? Kita akan ditanya tentang 3 tadi. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyu, siapa nabimu? 3 ini harus kita pelajari. Harus kita pelajari karena semua kita akan ditanya. Ya, tentang 3 itu. Ini yang pertama sekali insyaallah yang kita akan pelajari di kajian tauhid kita. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal agama kita ini yang kita pegang, dan mengenal Nabi yang kita ikuti. 3 ini yang kita akan bahas insyaallah di banyak pertemuan yang akan datang, dan kita akan mulai membacanya insyaallah taala di pertemuan depan. Ini hanya pendahuluan saja pentingnya kita belajar
tauhid. Pentingnya kita belajar tauhid. Karena ya hal yang paling pertama. Ditambah lagi tadi banyak dia menjadi sebab pengampunan dosa, banyak hal, sebab masuk surga, sebab terbebas dari neraka. Ini hal-hal yang membuat kita harus belajar yang namanya tauhid. Yang namanya tauhid. Mulai dari 3 pokok ini, baru nanti kita akan lanjut dengan hal-hal yang berikutnya. Dari hal-hal yang harus kita tahu, dari perkara keyakinan kita. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan langsung. Silakan Pak. Waalaikumsalam Tuhan. Bagaimana kita yang awal ini setelah berada di depan kapal, tipis sekali antara keyakinan berhubungan Paulus dengan melihat kapal. Jadi kita di depan Ka'bah, kenapa kita tawaf? Ya karena Allah perintahkan, bukan karena Ka'bahnya, tapi karena Allah perintahkan. Seperti Umar, Pak, kita bersikap seperti sikapnya Umar. Ketika dia di Hajar Aswad, dia bilang, "Inni la a'lamu annaki hajar. La tadur wa la tanfa." Saya yakin kamu ini batu. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Sama. Kainnya Ka'bah, badannya Ka'bah, sama. Hajar Aswad, sama semuanya. Kata Umar, saya yakin kamu ini batu. Tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Lau anni ra'aitu, seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, maka saya tidak akan mencium. Jadi maksudnya kita mencium Hajar Aswad itu karena Nabi menciumnya, bukan karena dia membahayakan atau memudaratkan. Seperti itu keyakinan, Pak. Iya. Jadi kainnya Ka'bah tidak perlu kita pergi gunting. Iya. Untuk dijadikan sebagai jima-jima. Barakana. Iya. Tidak ada. Tidak ada. Nah itu yang dikatakan oleh Umar. Itu adalah pelajaran penting kepada kita. Pelajaran penting. Bahwa harus seperti itu keyakinannya. Kita ke sana adalah lillah. Karena Allah. Kita ke sana karena Allah. Allah wajibkan kita untuk berhaji, ya kita pergi berhaji. Rukun haji adalah kita tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, wukuf setelah duhur sampai mau masuk maghrib, masuk terbenam matahari, dari Arafah kita pindah ke Muzdalifah. Kita sholat maghrib isya, setelah itu bermalam di Muzdalifah, ya baru kita pergi ke, besoknya kembali ke Mina, lempar jumroh Aqabah. Setelah itu bagi siapa yang mau pergi tawaf ifadah, setelah itu baru kembali lagi ke Mina, lempar jumroh lagi besok. 1, 2, 3. Ya itu semua kita lakukan adalah karena Allah perintahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita melempar jumroh saja, Pak, memang karena disuruh. Karena Nabi syariatkan, Allah perintahkan kita untuk melempar jumroh dengan 7 batu kecil, bukan melempar setan. Sebagian orang langsung dia pakai sandalnya, dia lempar, jengkel sekali sama setannya. Iya. Jadi bukan, itu karena syariat. Karena syariat. Iya. Maka semua kita lakukan karena seperti itu, Pak. Itu namanya bertauhid. Itu namanya bertauhid. Pentingnya tauhid. Banyak orang melakukan syirik karena tidak paham tauhid. Dia tidak paham tauhid. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah.
dan apa tidak ada dulu aturan mengatakan bahwa yang ada nanti kepada dua tentang guru sehingga seluruh dunia pada dunia ini ada beda dengan ini. Baik, Pak. Waktu zamannya Pak Haji yang tidak ada WA, tidak ada Facebook. Dulu kita beridul adha itu patokan tak apa. Dulu Pak Haji zaman tak, belum ada WA. Mungkin SMS saja belum Pak Haji ya. Dulu kita berid, kita patokan tak apa. Kita wukuf atau gimana Pak Haji? Atau tunggu pengumuman pemerintah? Kan begitu Pak Haji? Nah, sekarang ini masalahnya, kita karena mendengar berita cepat. Itu pertama. Yang kedua, karena ada orang yang menyelisih pemerintah. Itu masalah kita sekarang. Kenapa itu pertanyaan muncul sekarang? Kalau orang dulu gampang sekali. Terjadi di masa Ibn Abbas. Seorang tabi'in, dia pergi ke Syam. Ke Muawiyah. Di Ramadan. Dia pergi ke sana. Ternyata mereka puasa. Sehari duluan lebih daripada Madinah. Sehingga dia kembali ke Madinah. Di Syam sudah Id. Dia malah masih puasa. Sehari setelahnya. Baru dia berid. Ditanya oleh Quraib. Hadis riwayat Muslim. Kepada Ibnu Abbas. Gimana ini? Kan dia Muawiyah sudah puasa. Muawiyah sudah berpuasa. Dan sudah berid. Sudah berid. Kan dulu Pak, enggak ada yang tahu berita langsung. Lihat. Id nih, telepon langsung cepat. WA nih, WA cepat. Enggak ada. Dulu perjalanan 2 bulan baru sampai. Ternyata Idnya beda. Idnya beda. Ditanya oleh Quraib kepada Ibnu Abbas. Gimana itu? Kan kenapa kalian mundur? Di sana kami sudah lihat bulan. Di Syam. Apa jawaban Ibnu Abbas, Pak? Hakada sunnatu nabiyukum. Begitulah sunnah nabimu. Ya kalian lihat bulan ya. Silakan kalian lakukan. Kami di sini, kami juga lihat bulan. Ya kami lakukan sesuai dengan yang kami lihat. Kami lakukan sesuai sunnah Nabi. Tidak ada dibilang itu tidak sesuai sunnah. Kami lakukan sesuai sunnah Nabi. Karena Nabi bilang, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Puasalah karena lihat bulan. Dan berbuka karena tidak melihat. Berbukalah karena melihatnya. Fa'in gummi alaikum fa'akmilu iddat. Kalau ditutup, mendung, tidak kelihatan, sempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Kan itu sunnahnya Nabi, Pak. Sunnah Nabi. Karena dari dulu, Pak, sandaran puasa Arafah itu bukan wukuf di Arafah. Dari mana kita tahu orang sudah wukuf? Kan begitu, Pak? Sekarang ini masalah karena kita berita cepat begitu. Orang wukuf, jamaah haji kita yang pergi ke sana sudah bilang, oh kami wukuf. Bahkan kita tanya, oh pemerintah kami umumkan Id tanggal 29. Situ hukum gimana Saudi? 28. Nah, ada sedikit celah untuk mencela pemerintah. Oh, pemerintah mau mentok. Jadi seakan-akan ini pemerintah kita juga menyelisihi syariat. Tidak, dia kan sudah rukyat, sudah lihat. Tapi tertutup. Kalau tertutup, sempurnakan bilangannya. Kan tidak salah. Kenapa dari mana kita tahu bahwa itu pemerintah maksiat? Pemerintah adalah salah. Kita tidak boleh taati karena itu maksiat. Dari mana kita tahu maksiat? Nah dia ini jelas-jelas rukyat. Tapi dia tidak lihat. Nah kalau tidak lihat, Nabi bilang, sempurnakan. Dan Ibnu Abbas bilang, itu sunnah Nabi begitu memang. Kalau kalian lihat, ya puasa kalian. Kalau kalian lihat, kalian silakan berid. Kami di sini di Madinah tidak lihat. Sehingga kami tidak berid. Jadi ini Pak, maksudnya, masalah ini bukan masalah baru. Masalah ini dari zaman sahabat. Memang Nabi bilang begitu.
Kalau kita lihat, iya, itu pertama Pak. Jadi kalau kita bilang, gimana wukuf di Arafah sudah duluan? Jika memang ini, apakah memang kita puasa karena wukuf di Arafah? Bagaimana kalau tidak ada haji Pak? Seperti waktu corona. Kan maksudnya kita kan harus, itu semua adalah pelajaran. Itu semua adalah apa? Pelajaran. Jadi kalau kita jadikan wukuf adalah tanda, itu kan masalah. Gimana orang-orang dulu kasihan yang tidak tahu berita wukuf? Kan tidak ada dulu berita yang cepat sekali seperti ini. Jadi kan begitu. Dari dulu Pak orang berpuasa, puasa 9 Dzulhijjah, itu lihat bulan. Cuman kenapa dinamakan puasa Arafah? Karena bertepatan dengan wukuf di Arafah. Cuman puasanya itu tanggal 9. Tanggal 9 dan tanggal 9 itu bertepatan dengan wukuf. Kalau tanggal 9-nya tidak bertepatan, apakah kita tidak berpuasa? Tetap kita berpuasa walaupun tidak ada wukuf. Paham kan? Walaupun kita tidak tahu berita kalau ada wukuf. Atau kita tahu. Dipaham kan? Ditambah lagi kan kita ikut pemerintah. Dan Nabi yang perintah. Nabi yang perintahkan kita untuk ikut pemerintah. Pemerintah Saudi saja Pak. Dewan fatwanya. Mereka ngomong juga seperti itu. Dewan fatwanya. Di Saudi. Mereka ngomong juga seperti itu. Kalau Saudi sudah melihat. Apakah wajib seluruh negeri kaum muslimin ikut lihatnya? Kan begitu. Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau sudah diumumkan di pemerintah kalian, di radio, televisi, itu yang diikuti. Itu yang diikuti. Karena keputusan pemerintah itu mengangkat perselisihan. Kalau kita ikut pemerintah, kita tidak ada beda. Ini masalahnya, ada orang tidak ikut pemerintah. Sehingga kita berkelahi terus. Iya kan? Makanya mereka bilang seandainya kita semua adalah, walaupun kita tahu ini kita, ya sebenarnya ini adalah menurut Saudi sudah masuk. Tapi pemerintah kita kenapa tidak masuk? Seharusnya adalah, usul kita adalah ikut pemerintah. Usulnya Ahlus Sunnah itu Pak. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, selalu bersama pemerintah. Selalu bersama pemerintah. Iya, itu mereka Pak. Dan bahkan walaupun pemerintah mendoliminya. Kata Nabi, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa aqada malak. Dengar dan taat. Walaupun dia pukul punggungmu, ambil hartamu. Sekarang apa yang diambil dari kita? Apa pemerintah ambil dari kita? Sehingga kita tidak taat. Ya kan? Tidak ada. Nabi bilang, isma' wa ati'. Wa in aqada malak wa daraba dhahrak. Dengar dan taat. Walaupun dia ambil hartamu, dia pukul punggungmu, dengar dan taat saja. Dengar dan taat. Karena siapa yang mati dalam keadaan tidak taat pemerintah, maka dia mati jahiliyah. Itu masalahnya. Itu masalah ini. Iya, itu masalah. Ini usul, ini masalah pokok. Bahwa dari dahulu sampai sekarang, semua adalah menyerukan taat pemerintah. Lihat Imam Ahmad. Di penjara banyak sekali generasi yang penjarakan, tapi dia tidak pernah serukan kepada pengikutnya, kayaknya bagus kita kudeta ini. Tidak pernah. Iya, tidak pernah begitu. Demikian pula para ulama yang lain, mereka rela di penjara daripada maksiat kepada pemerintah tidak taat. Jadi seperti itu Pak. Dan ini memang pemerintah tidak maksiat Pak, karena memang sesuai dengan situ. Iya, nah Ibnu Abbas kalau kan maksudnya gimana itu? Kan Ibnu Abbas Pak, waktu itu pemerintah Muawiyah. Kan pemerintah apa? Muawiyah. Yang umumkan kan cuman Muawiyah kirim surat seperti sekarang yang berita. Ya kan? Cuman dia tidak tahu bahwa di sana ternyata sudah berid. Cuman belum bilang demikian sunnah Nabi. Kami tidak lihat di Madinah. Di negeri penduduk Madinah tidak lihat. Sehingga kami masih berpuasa. Kami belum berid. Seperti itu juga masalah itu. Sama. Memang sudah ada landasan dasar dalam masalah ini. Jelas Nabi sudah katakan dari awal. Makanya sandaran dalam hal ini adalah lihat bulan.
lihat bulan. Dan kalau ada perselisihan, kembalikan ke pemerintah. Apalagi pemerintah kita adalah pemerintah muslim. Adalah pemerintah muslim. Tidak pernah melarang kita sholat di masjid. Itu namanya pemerintah muslim. Iya, alhamdulillah. Seperti itu Pak Haji. Anjuran tidak potong kuku, bulu dalam, bulu luar, enak. Ya, baik. Kata Nabi SAW dalam hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum ayyudh fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an." Jika masuk 10 pertama, inilah waktunya, Pak. Mulai tanggal 1. Tapi syaratnya dari tanggal 1 itu sebelumnya kita sudah berniat kurban. Karena kata Nabi, wa arada ahadukum ayyudhi. Kalian berniat untuk berkurban ataupun tidak berniat. Kemudian ternyata pas tanggal 9 mendapat rezeki, dapat kiriman banyak, akhirnya muncul mau berkurban. Mulai di situ, sebelumnya tidak berlaku. Ini bagian sudah berniat berkurban. Maka masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh dia potong kuku, tidak boleh dia gunting rambut, potong bulu. Yang kita bilang tadi, bulu luar, bulu dalam, bulu samping, iya, baik semuanya. Iya, alhamdulillah. Siapa yang mau berkurban saja Pak. Adapun yang diikutkan dalam niat berkurban tidak berlaku. Misalnya kita Pak Haji Idrus berkurban, belum niatkan juga untuk ibu, istri, masih hidup istri Pak? Masya Allah, syukur itu Pak. Banyak orang tidak punya bersatu. Iya, alhamdulillah. Jadi ibu kita ikutkan dalam niat, anak kita ikutkan dalam niat. Mereka tidak berlaku itu. Yang berniat saja. Bukan yang diikutkan. Seperti itu Pak Haji. Habis. Oh, alhamdulillah. Katanya pas habis waktu. Kita kuasai ini. Majelis. Alhamdulillah. Iya. Nanti jadi seperti ini ya. Maksudnya yang datang duluan langsung depan saja. Tidak perlu disuruh kenal teman-teman yang datang, kasihan. Tidak ada tempatnya. Dah. Yang seperti yang saya katakan di pekan lalu, yang datang duluan, maju saja, biar di sini. Jangan takut sama saya. Iya, insya Allah. Tidak ada masalah. Iya, saya tidak tunjuk. Enggak. Pokoknya tidak ada. Tidak ditanya dalilnya apa. Gitu. Enggak. Pokoknya maju saja. Yang tembok itu orang-orang tua saja. Yang tembok. Khusus orang tua. Iya, kalau anak muda, jangan ditembok. Alhamdulillah. Jadi itu bapak-bapak, Masya Allah. Tembok-tembok semua. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.